mewawancarai bintang tamu, di mana sekarang ini lagi ramai sekali pemberitaan. Setiap ganti channel jam berapapun ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tapi bukan Facebooker namanya kalau hanya menanyakan dari satu pihak saja, tidak menanyakan ke narasumbernya langsung. Ya. Pertanyaan saya sudah cukup banyak yang mau saya tanyakan dan harus diklarifikasi. Dan langsung saja kita panggil, ini dia, Reza Artamevia. Saya terima kasih karena akhirnya secara eksklusif hari ini akhirnya Teteh Reza datang ya, dan belum pernah datang kemanapun, langsung ke sini untuk bisa mengklarifikasi dan menceritakan seperti apa. Dan ini pertama kalinya Teteh angkat bicara. Di luaran berita banyak sekali, semuanya tentang Teteh ya. Semuanya Reza Artamevia preskon, Reza Artamevia digerebek, Reza Artamevia. Wah, semuanya berita tentang Teteh. Sebenarnya apa sih Teh yang terjadi? Aduh, itu walaupun gimana, mulai dari mana ya? Yang pasti kalau kayak kata-kata penggerebekan itu kayaknya serem bener ya. Iya. Yang pasti sih tidak demikian. Apes aja, semua orang bisa ngalamin seperti itu. Dan kalau penggerebekan itu tidak benar, kan maksudnya itu sangat terencana menurut saya, gitu. Dan tidak benar sedang ada pesta apapun, justru kita lagi sangat sibuk mengurus ratusan orang yang datang ke kongres. Oh, yang kemarin itu ya? Di situ di Lombok, dari semua daerah, dan juga lagi sibuk mengurus kepulangan mereka gitu loh. Jadinya yang terjadi tidak demikian ya. Selebihnya kan semua juga udah dengar. Saya yakin insya Allah semua bisa memilah kira-kira mana yang masuk akal, mana yang tidak gitu. Tapi alhamdulillah saya ada di sini sekarang, ya cerminan daripada masalah itu sendiri. Insya Allah bahwa insya Allah semuanya baik. Allah itu ada gitu. Dukungan dari keluarga untuk Teteh seperti apa sih Teh? Subhanallah, dukungan keluarga saya luar biasa. Dukung penuh, mereka mendukung penuh. Mereka tetap saja mencintai saya, menyayangi saya, mengasihi saya, mendukung saya tanpa bersyarat gitu. Jadi dari dulu, sekarang, sampai insya Allah kapanpun mereka sangat mendukung. Oke. Teh, gitu. Ini mungkin rasa ingin tahu saya gitu ya, karena kan hampir setiap hari juga bawain berita, ini rasa pengen tahu banget Teh. Ini banyak kepo, yang bilang, kepo ya? Banyak yang bilang, oh kepo parah Teh, saya kepo parah. Kalau keponya nggak kelar tuh suka nggak bisa tidur gitu orangnya. Aduh, oke. Nah Teh, ini banyak yang bilang katanya Reza Artamevia tidak bisa jauh dari Padepokan. Nah, itu gimana tuh Teh? Saya rasa hanya Allah SWT lah yang mampu membolak-balikan kolbu makhluknya gitu. Yang pasti saya tidak dihipnotis. Nah, ini infotainment rame, ada artis berinisial ET memberikan statement tentang kejadian di sana seperti apa. Kalau Teteh menanggapinya seperti apa Teh? Saya gimana ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lah. Maksudnya apapun semua tetap saja menurut saya punya sisi baik gitu. Termasuk siapapun yang bicara. Gimana ya, saya nggak harus ikut-ikutan kan. Saya nggak harus ikut-ikutan bicara apapun karena bukan hak saya membicarakan orang lain gitu. Apalagi misalnya keburukan, apalagi misalnya tidak benar atau ya pokoknya gitu. Aduh, saya bukan mau sok-sokan ya, saya diajarin soalnya saya memang tahu saya bukan orang yang sempurna, saya jauh dari sempurna, saya jauh dari baik, saya masih bergelimang dosa gitu. Tapi saya cuma ingin terus belajar, berupaya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan saya selalu kesempatan untuk bisa menjadi apa ya, manfaat bagi semua orang gitu. Nah, jadi nggak masalah, jadi apapun, bagaimanapun kita rusak misalnya, rusak pertama pasti karena diri sendiri, kita nggak boleh
nunjuk-nunjuk orang, tunjuk diri sendiri dulu dong, gitu kan. Ya. Pasti apabila gini, pasti karena saya sendiri pertama. Kedua mungkin saja ada efek dari manapun. Oh. Namun saya meyakini bahwa apabila ada duka, ada kesalahan, ada kerusakan pada diri kita, bukan berarti kita boleh melakukan hal yang sama kepada siapapun atau kepada apapun gitu, membalas. Tidak, jadi ya. Tidak perlu dibalas pada intinya gitu ya. Nah, masalahnya karena memang saya nggak mau ngebalas apa-apa, jadi semua asik semua pasti ada hikmahnya. Teh, Iya. menurut aku sih Teteh itu udah menjadi seorang ibu yang sukses. Menjadi seorang musisi yang punya banyak sekali penggemar. Teh, tapi sebenarnya sih menjadi menjadi sosok apa, seorang ibu ya untuk Zawa sama Alia nih. Ya, apalagi mereka kan belum tidur tadi kata Teteh, ya. Ada nggak sih dari hati Teteh yang paling dalam yang belum Teteh ungkapin? Tapi pengennya sih mereka hari luar ini- biasa sekali gitu ya. Tadi Nah, kan kamu Teteh. nanya. Mereka tadi kan kamu nanya ya bagaimana bentuk dukungan keluarga tuh luar biasa. Waktu lagi kejadian lagi saya di NTB itu orang tua saya ngirimin pengacara, terus Alia pun ngirimin pengacara anak-anak saya. Gitu, ngirimin pengacara gitu. Jadi iya surprisingly banget kan sempat, "Hai Ibu, how are you?" Itu baik ibu saya, baik putri saya. Terus saya sempat bicara sama Alia, "Hai Ibu, how are you?" "Ibu baik." "Oke. Ibu, kita udah kirim pengacara buat Ibu ya." Itu really gitu. Iya, mereka ngirim terus dan mereka mencoba bicara tuh semua sangat tenang gitu. Subhanallah gitu. Jadi oke, love you kayak gitu. Jadi wow, luar biasa gitu ya. Teh, kalau Teteh bilang mereka luar biasa, dari hati Teteh yang paling dalam. Yang pasti ada lagu. Saya belum di album yang nanti. Kalau Zahwa kan udah saya bikinin lagu. Di album ketiga saya dulu. Kalau Alia tuh, Ibu mana katanya mau bikinin lagu buat Alia. Ada, lagi masih dibikin musiknya. Saya kepengen banget gini. "Anakku, janganlah engkau merasa gusar. Berjalanlah dengan ridho ilahi. Dimanapun doa ibu kan menyertaimu." Jadi sedih deh. Sayang. Hey, you know what? You know what? You broke my finally. Karena saya tuh sempat ngejago, saya tuh orangnya suka ngejago sih ya. Saya ngejago. Saya harap kan air mata menetes dari mata saya. Aduh, tapi nangis juga. Ibu, surprise ya di Nah, maksudnya saya happy banget gitu punya. Saya bersyukur banget. Thank you sayang. Udah, gitu. Saya mengerti bagaimana tangisan kebahagiaan. Bahagia memiliki anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sayang dengan orang tuanya. Ya. Tapi sekarang sudah ada Alia. Iya, betul. Ini aku kepengen seolah-olah kita tidak ada, hanya Teteh sama Alia aja berdua. Apa sih? Kalau seandainya saya kasih kesempatan untuk berdua, Teteh mau ngomong apa untuk Alia? Kita kalau berdua malah jadi lama-lama. Iya, kita berdua tuh nggak pernah yang serius gimana gitu. Justru karena satu sama lain tuh kita berdua tuh gimana? Alia yang ngomong deh. Sebenarnya sifatnya sama, jadi kadang ya udah ngobrolnya asik-asikin aja gitu. Apalagi nggak tahu deh. Karena kita terbuka gitu ya gimana sih? Iya, karena terbuka satu sama lain. Kita terbuka satu sama lain. Alia, sayang sama ibu? Sayang. Sayang. Sekarang Kak Ruben pengen dengar Alia ngomong sesuatu untuk ibu coba. Apa ya? Kuat dalam menghadapi masalah. Iya, yang pasti harus selalu kuat menghadapi masalah. Terus kan kayak know that I'm always here sama Zahwa. Iya. Terus semoga ibu bisa jadi diva kayak dulu lagi. Terus makin asik. Diva kayak dulu lagi maksudnya Alia emang sekarang ibu udah gak diva? Iya, maksudnya kan belum ngeluarin album lagi. Oke. Kan kita lagi bikin sama-sama juga. Iya. Lagi produce kamu juga. Insya Allah. Terus itu sayang. Terus ya udah makin asik aja. Makin asik aja. Aduh, so I sweet. love Berarti you ibu. Ya. Bukan
Facebooker namanya kalau kita tidak ikutan kepo sosial media ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana Instagram dari Alia. Kita lihat yang pertama. So, Banget. ini Miss you Dad. ya pasti. Alia, Iya itu. ini posting ini lagi rindu banget. Ini lagi ulang tahun. Emang setiap hari rindu, cuman kayak nemu foto itu ya udah lucu post aja deh. Ini foto kan ibu yang kirim kan? Iya fotonya ibu yang kirim karena itu ulang tahunnya di Rumah rumah ibu. ibu. Dan pada saat itu ibu sama Dedi Udah- udah cerai. Sudah cerai tapi kita tetap kompak. Iya tetap kompak satu rumah. Iya itu fotonya saya yang kirim gitu Ya. kan. Ulang tahun Alia, ya gitu. Oh, jadi pada saat itu ya langsung posting aja. Memang setiap hari selalu rindu. Iya setiap hari selalu. Ya kan, dan ibu juga yang ngirim. Mereka tuh sebenarnya sweet banget loh kalau menurut saya. Kalau kalau lihat-lihat foto-foto kayak gitu, itu kan pasti kita selalu mengingat masa lalu yang Oke. Sorry. Kita suka lupa ya. Oke, suka lupa ya. Kurang kencang musiknya malah. Musiknya. Musiknya kurang kencang. Iya. Nanti ya, masa lalu gitu loh. Iya. Hei! Penonton! Sengaja kan lo pengen lihat goyangan gue. Karena bukan cuma gue, dia juga pasti tetap punya masa lalu, Bang. Aduh, capek. Capek, udah. Pengen goyang. Lo tepuk tangan aja. Baiklah, ya. Dan sekarang ini Facebook Lovers. Dapat mainan baru. Iya, mainan baru. Tapi Facebook Lovers, sekarang ini tidak hanya dengan Alia saja, dengan Teteh saja, tapi sekarang kita akan mengajak mereka berdua untuk masuk ke Tajur. Ini dia. Ya. Kenapa saya bilang tajur? Karena ini adalah tas kejujuran. Oke. Dan tas kejujuran. sekarang di sini sudah ada 3 tas. Ya. Ada warna biru, gold, hitam, biru, Sebulan. Kayak sebule. Iya, sebule. gold, dan hitam. Teh, Ya, sayang. yang pertama Teteh mau pilih. Ini Ini aja deh. Gue senang warna hitam. hitam. Ini Teteh suka ini. Terus Teteh suka ini nggak? Kayak semuanya sih suka, tapi I love black. Apalagi Hitam. matching. Karena ini matching, ya. Ini kan nanti bisa Teteh bawa pulang. Benar Bisa. ya? Bisa Teh, KW, orang KW nggak apa-apa lah. Bawa pulang aja. KW pun gak masalah. Oh, Yang nggak penting masalah. cantelannya. Yaudah. Yang penting cantelannya. Oke, ih sadis yang penting cantelan lo. Oke, kita buka apa isi di dalam tas warna hitam. Oke. Oh ada, oh ada isinya. Loh kok tas gue? Kok tas gue? Ngapain dibawa tas gue? Gue pikir cuma Ini di depan pasti ini ada doang. sejarahnya. Ini dari mana siapa? Lo jadi ngoprek-ngoprek nih tas gue nih. Itulah Facebooker. Oh. Tas hitam ini ya pasti ada sejarahnya. Apa sih Teh? Kebenaran banget. Ini tas hitam ini itu tuh hadiah dari Mas Aji dulu.
Ini hadiah dari Mas Aji. Aku baru tahu. Kamu baru tahu? Iya, ini hadiah dari Daddy. Dulu waktu ibu ulang tahun atau waktu dia I think it wasn't my birthday, tapi pokoknya Daddy ngasih aja karena dia tahu aku seneng yang simple. Terus saya seneng suka merek ini karena merek ini nih kebanyakan hitam. Gitu, terus gitu. Jadi ini kamu dapat aja sih. Kangen nggak? Oh, selalu kangen. Karena Mas Aji itu bagaimanapun one of the greatest moment in my life gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ini memang pas ulang tahun ya berarti ya? Ini. Pokoknya gini ya, kayaknya bukan momen ulang tahun tapi kado. Karena gini, Mas Aji tuh menganggap saya orangnya tuh simple, terlalu sederhana dan kurang suka belanja. Ya. Nah jadi justru dia ngajak jalan-jalan, gitu, kamu pilih yang mana kayak gitu waktu itu. Jadi justru dia seneng kalau saya mau belanja atau spend some more money for myself. Gitu, karena dia Maksudnya apa tuh, nggak ngerti bahasa Inggris gimana itu? jadi Makanya gua kata kreatif, kalau hostnya sendiri resikonya begini. Mana gua ngerti. Maaf ya, Teh. Gua mah ngaku ya. yang artinya Ruben ganteng banget pokoknya. Oh, thank you. Nah, gitu. Bo, ini orang-orangan dari mana, Bo? Lu kagak tahu ceritanya. Lu pernah dengar cerita Cinderella nggak? Ini sepatu kaca, gua dipinjemin sama Cinderella. Oh, iya. Kreatif. Maaf, penonton. Ini produser. Ini Kreatif produser. banget, kreatif. Kebetulan, koper. Lu kan janji mau kenalin gua sama penyanyi yang bakalan gua produserin. Gua nggak mau sampai kayak dulu gua rugi waktu produserin Jessica Iskandar, enggak lah. Hei, maaf Pak. Bukan saya nggak mau kasih. Masalahnya ini penyanyinya kelas kakap. Ya tenang aja, walaupun kelas kakap mau kelas 3 yang penting itu lagu suaranya bagus. Gua nggak mau dong kayak suara gua begini. Gini Pak, lebih baik Bapak datang ke sini sebelumnya, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Bapak punya pantun nggak saya tanya? Punya dong. Buat siapa? Buat lu! Jemur sepatu, jemur tiket. Jemur sepatunya, sepatu Ayu. Ini satu-satunya pemain Facebooker yang modelnya kayak kangkung layu. Ibu mau nyanyi katanya nih. Ibu nyanyi. Maaf ya Legend. Ibu mau nyanyi, gue mau dengerin. Penonton! Rindu nggak Reza nyanyi? Kangen nggak? Langsung teh, please. Ini aku nodong nggak apa-apa ya? Oke. Nodong ya? Insya Allah. Tanpa latihan ya? Insya Allah, bismillah. Nyanyi teh buat kita ya? Buat kamu, buat kalian, buat putriku, buat... Nah! Kalau saya sudah pegang remote ini, tandanya ada sebuah tayangan yang harus disaksikan. Penonton! Penonton! Kalau malam-malam sebelum tidur ketawa dulu ya. Jadi, sketsa sekarang ini adalah sketsa mengenai cerita sang diva, Reza Artamevia. Nah, kira-kira sebagai seorang ibu, seorang penyanyi yang profesional, Reza Artamevia juga seperti teman dengan Alia. Kira-kira pengen tahu seperti apa suasana mereka saat di rumah kesehariannya? Facebooker Lovers! Langsung aja kita lihat, ini dia. Play! Matiin Mas
sini ya. Apa sih? Nanti ibu dengar. Siapa? Nanti ibu Kamu ngomong dengar. nggak kedengeran. Nanti ibu dengar. Oh, Semua tanda iya nyawa, udah. jadi dimatiin. Itu udah mau aku, matiin. Iya. Iya. Ayo, ayo, harus cepat. Iya, itu suaranya mama kamu kan? Iya, dia lagi mandi. Untung motornya udah mati. Reza Artagono gini tuh. Mati ya. Gimana dong hubungan kita? Kita ngomong aja sama ibu kamu deh. Aduh, tapi Aku kan tuh belum serius berani banget sama soalnya. kamu, aku pengen bener-bener. Aduh, tapi aku belum bilang sama mama aku pergi. Apa? Aku belum bilang aku pergi tadi. Enggak, kamu percaya deh. Sama siapa? Aku pasti bisa taklukin hati ibu kamu. Gimana caranya? Kalau aku udah taklukin hati ibu kamu, aku tinggalin kamu, aku pacarin ibu kamu. Alia! Tuh, kan kelakatnya. Alia sama siapa sih? Udah jam berapa kok baru Ini nyampe? sama Arab. Dari mana sih? Kamu bilang kamu bisa Ayo, masuk, taklukin masuk. hati ibu aku. Tahu-tahu pas ketemu ngumpet di belakang. Kamu dari mana? Tante, Aha. Siapa nih? saya Vero. Farel. Iya. Farel. Emang dari mana? Kok Alia nggak bilang soalnya. Kita habis nonton tadi, dinner biasa. Terus udah gitu kenapa diteleponin handphonenya juga mati terus gitu? Soalnya low Ya nggak? bat HP aku. Terus tadi Kenapa? naik motor. Ya handphonenya udah mati, udah kita Naik doain, motor. udah kita kuburin. Iya. Jangan marah-marah Tante. Enggak marah-marah, cuman maksudnya gini, apa sih namanya anak perempuan gitu kan. Tapi saya hargai kamu berani datang ke sini gitu Karena loh. katanya kamu bisa Nanti- loh. Iya, Tante begini loh Tante. Jangan tante, teteh aja gimana? Rambutnya agak mirip Yuni Sara ya dulu. Ah, kamu jangan bilang-bilang. Iya ya benar juga ya. Tapi cantikan yang ini kok beneran. Oh ya, oke. Kalau gitu kamu boleh lah Iya. ngajak-ngajak Alia, tapi harus bilang-bilang sama Oh teteh iya, ya. kalau gitu boleh minta nomor teleponnya nggak? Oh iya harus. Jadi bisa Deketin aku atau ibu aku? Bukan kan supaya aku bisa minta izin. Iya maksudnya gitu. Gini, Tante. Jadi kan ibu juga bisa ngecek langsung Iya, kalau ada apa-apa. saya juga gimana. gini deh, kalau misalnya Alia lagi sekolah ya saya pergi dulu sama Tante. Nanti Alia pulang sekolah, Kamu bisa nganter-nganterin gitu. bisa Tante. Bener nih. Mana? Ini kartu nama saya Tante. Mana. Tante masih dimodusin. Ah, kamu ada di mana sih? Woi, Apa kabar Mami? Astagfirullah. Ini siapa? Oh belum. Ini Vero. bukan aku Ferol. Saya mau kenal nama saya? Siapa kamu? Reza. Rahasia. Alia ini siapa lagi? Rahasia saya teman. Kalau lu kan ceritanya kan gue Ferol nih. Oh, gua Rahasia. Ferol anaknya Vena Melinda. Gua? Ini Rahasia anaknya Tamara Blizinski. Betul. Ini bukan Rahasia. Siapa? Rahasia Ilahi. Lu ngomong apa lu? Ini tunggu dulu. Bos, stop teh. Stop, tidak boleh ada aktivitas. Ini padahal rahasia itu lebih mudah. Kenapa aki-aki yang datang? Ini saya kecewa ini. Saya kecewa megang remote. Mau saya post, mau saya blur, kagak bisa lagi. Tolong, mohon maaf ya. Untuk Facebook lovers di rumah, mohon maaf. Teteh, mohon maaf ya. Ini Oke. rahasia yang datang kayak begini. Habis pemain udah nggak ada lagi sesayang ini. Jadi mau ngapa? Iya, saya juga bingung. Saya juga bingung rahasia, setahu saya kan gimana gitu anak Tamara Ini gitu. bukan rahasia nih. Siapa? Raskin kali ini. Gitu loh. Oke, kita mulai lagi. Rahasia. Oke. Rahasia. Rahasia. Siap main ya. Rahasia. Rasain lu. Kita akan lanjutkan bagaimana ceritanya. Play. Aduh, siapa namanya? Setahu aku tuh rasanya aku tuh ganteng, Iya. tinggi. Iya, Loh, kalau kalau ngelihat saya jangan pakai mata telanjang dong. Kalau melihat saya, Mama ya, harus Mana mata menang. telanjang? Udah keriput semua begitu. udah gitu dia manggil mama lagi. Ya, Saya kenapa?
Ini pada manggil gua mama ya, Bok, kayak mama Mihami. Oh, ini mah. Ibu. Kamu nggak bawa apa-apa kan, Bu? Iya. Saya bawa martabak. Martabak. Boleh. Ketabrak siapa tadi, Mama sayang? nih. Aduh, sayang, pinter banget sih martabaknya. Agak kayak, ya tipker. Coba dimakan deh. Coba dimakan. Kan kamu sayang. Iya, bener. Ayo duduk. Duduk. Ayo dimakan. Kamu tahu ini martabak dari mana? Iya. Dari Philadelphia. Begini ya Alia, saya kan emang ibu ngajarin memang dia namanya tamu walaupun ini semuanya agak-agak kacau gitu bentuknya ya, tapi namanya tamu harus dibahagiakan. Oke, fine, nggak apa-apa, ini teman. Tapi kan ibu rencananya mau kenalin kamu sama anaknya teman ibu. Ganteng. Dia emang masih zaman jodoh-jodohan kayak gitu. Maksudnya, Ma, saya kan udah datang ke sini baik-baik mau pacaran sama anak Mama. Mau pacaran? Iya, Emang? Ma. Pacaran? Iya, Nanti dulu, tunggu dulu. Mama sama saya aja gimana? Mama, apa dua lelaki ini kurang ganteng menurut Mama? Pokoknya begini ya, maksudnya saya udah janjian, saya punya sahabat ya, sahabat saya tuh cantik. Jadi udah pasti anaknya harusnya kan ganteng gitu kan. Yes. Saya emang itu standar ibu harus ganteng, terus katanya tinggi. Kan kayak Daddy gitu kan dulu kan. Oh iya. Berarti ada pesaing kita, Bro. Oh jelas, jangan khawatir soal itu. Alia. Jangan mau kalah dong, Bro. Oh yes, Kita harus cari akal. kita harus melawan dia. Oh blessing. Oke, Ma. Tunjukin siapa cowok yang mau kenalin buat Ali kalau kita memang kalah ganteng. Tunggu aja, tunggu. Sebentar lagi juga dia mau datang kok. Pesan. Balapi helm model baru full press. Tahu aku pembalap tuh lebih keren daripada ini deh, nggak kayak gini pembalapnya. Ini apa sih emangnya? Ini pelindung. Iya, ini pembalap. Iya. Pria berbadan gelap. Kamu ngaku-ngaku pacar Alia. Iya betul, emang pacarnya pembalap. Siapa? Helm baru full press. Mana helm? Full press. Ini helm bagus ini. Gue kira dia perusahaan baru. Aman ini helm. Kayak hari-hari. Hei, sini kamu. Mama kira-kira setuju nggak kalau ini saya hajar, Ma? Ma, Setuju, Mama? Jujur aja ya, ini di luar ekspektasi saya gitu loh. Di luar ekspektasi. Emang tunggu dulu, emang kamu anaknya itu, Tante Nita? lagian mentang-mentang pembalap muka kena oli semua begitu. Hajar langsung. Itu dia. Kamu yang Katanya pembalapnya keren, kok pembalapnya kayak gini? iya, ibu juga salah. Ini kayaknya malam salah. kamu SMS Yang benar kamu. Hajar aja langsung. Masak air. Masak air. Kusri. Di Facebooker itu Sapri yang paling ganteng. Tapi tolong kamu perhatikan baik-baik dari samping, dari atas, dari depan. Kamu bisa lihat siapa Sapri. Dari samping seperti temennya. Facebooker Lover. Sekarang kita akan lanjut menuju ke cerita Jakatarup ala Facebooker. Kira-kira seperti apakah cerita Jakatarup ala Facebooker? Bisa kita lihat di belakang. Para pemainnya sudah siap? Tarup, oke. Lo udah siap? Bukan tarup. Siapa? Tarmiji. Langsung saja kita lihat Jakatarup ala Facebooker. Play! Aku mau mancing dulu. Lihat nih. Zaman sekarang ikan-ikannya pada matre, kasih kacamata baru ntar nangkep. Jangankan ikan, kucing-kucing lebih matre. Yep. Wah, Ya apaan sih? Awan. Bidadari di Jakatarup tuh biasanya tuh cantik menawan. Ini ketiban awan. Pulang. Nih bidadari. Enak aja jangan cabean. Kita terang dicabein.
Yang ini bidadari. Ini tabrak lari. Bang, berapa bang? 20.000, saya kasih lebih ya bang, ini 2.000, ambil aja kembaliannya. Kakak! Adek! Ini gimana sih? Adek, kamu dari mana sih? Adek kok ditinggalin di pasar sendirian sih? Kan adek takut diculik, secara adek kan cantik banget. Maaf ya, aku juga bingung kenapa kita duluan. Adek, beli kangkungnya di mana sih? Udah pada busuk. Tadi dari pasar seger kak, sampai sini busuk. Adek, Udah, sabun yang tadi kita bawa mau buat mandi mana? Ya, kita mau mandi. Woi, mandi buruan. Kak, ada yang mau ngintip, ayo buruan. Ayo. Yang ini mandinya pakai air. Pakai air. Pakai air. Pakai air. Ini pakai pasir. Nah dulu, yang gue tahu mandi pakai pasir itu kan kucing ya? Oh, kucing kali ah. Mau diintip, seneng sih. Besar sekali. Aduh, Kak sini. Ini kalau sabunnya gede. Gak usah terlalu excited. Sedang-sedang aja. Gimana? Di sini. Ini kalau sabunnya gede gini, kalau gede kan sakit. Aduh, aku takut. Aku nggak biasa yang gede-gede. Iya, kakak udah lama sendiri ya? Iya, udah 3 tahun. Lihat yang gede langsung. Ini buat bareng-bareng, makanya aku dia. Rebutan sabun. Saya aja yang main sabun. Lu mana? Sikat giginya mana, Dek? Tenang. Ambilin ya. Masa kita mandi doang? Bidadari itu mancung pesek. Sembarangan, saya ngomong. Apaan? Minimalis. Ini bukan hidung. Apa? Kalau ngomong. Makasih loh, ini bukan jerawat. Ini buat bareng-bareng, coba giginya ini. Gede banget. Aku takut gigi aku kan mahal 100 juta. Woi, lama banget mau mandi di sini. Pulang dulu ya. Lagi deh. Pulang dulu mau ke Bali. Nanti di Empang dapat endorsean Instagram. Sekarang udah buka endorsean loh. Hei. Arapi. Mandi dong, keburu iklan nih. Lama. Kamu ngapain main sabun? Emang udah jarang pulang ke rumah? Oh, Halo, Nagita sayang. I love you. Di sini dong. Udah yuk, kita mandi yuk. Kelamaan yuk. Ya udah. Kak, kalau mandi lepas bajunya. Aku kan masih SMP. Jangan-jangan kalau kita mandi di sini, selendangnya nanti kalau diambil kita bisa dinikahin. Ya udah kalau gitu kita lempar aja yuk. Yuk. Biar dinikahin. Iya. Yuk kita ngumpet situ yuk. Terakhir kali aku mandi ke Jerman, selendang aku dibawa kabur ke Jerman. Mandinya di sini, Kak. Ya yuk, sini yuk. Iya, ayo. Set. Saat yang dinanti-nantikan. Ngadep sono, cuti ngadep. Oh iya. Bang, intipin dong, Bang. Enggak ya? Pos. Diam, rapi, diam. Mangap mulut lu, mangap. Diam. Mangap rapi, lawas ya. Ini mau kombrek. Apakah Jaka Tarub berhasil mengambil selendang para bidadari? Hah? Kira-kira. Berhasil apa enggak kita lihat. Kompak, masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Jalan-jalan beli
beli itik, minum sekuteng. Cakep. Minum sekuteng, jangan ditaker. Cakep. Lo belum bisa dibilang cantik, apa ganteng, kalau belum nonton Facebook. Kaget gue, kaget gue. Ini ada yang moto kita. Ujung-ujungnya gua kembung. Penonton, saking jauhnya Nirwana di atas ke bumi, rambut gua sampai nyoplok begitu. Kalau lo mau tahu siapa gua raja dari bidadari. Apa? Jelekan lo. Jess. Iya Pak, yang mulia ada apa? Sini kamu. Siapa sih, Jess? Yang mulia. Bapak kita? Iya Goprak. Ah, tuker deh, boleh gak? Kenapa? Emang lagi. Kalau kamu mandi di telaga itu pantas sekali, Jess. Iya. Dengan kecantikan kamu, betis kamu itu kalau kata orang bunting padi. Pak, Ya. kalau aku, Pak. Kalau kamu bunting kebo. Kalau Jessica kan, Lo ketawa, lo kuasa, lo diomongin lo. kalau Jessica dia mandi-mandi juga asik. Asik. Pundaknya bagus. Pundaknya bagus. Ya kalau lu kan repot. Kenapa tuh? Pundak lu lebar. Mana? Oh ini pundak. Iya. Bapak sangka Kirain apa? gue papan tulis sekolah. Dengerin kita mandi lagi yuk. Silakan. Udah jangan marah kan. Kita mandi Silakan lagi. kalau mandi-mandi. Mandi yuk Kak. Mandilah hati-hati dengan bagus. Ayah, mau ikut mandinya? Kenapa? Ntar dulu, Pak. Ini anaknya pokoknya diajak mandi. Kalau gua sih bukan nggak mau. Mandi di telaga dingin gua nggak nyanggup. Pak, mandi, Pak. Ah enggak, Mandi sini aja. dibayangin. Aja lo, mandi disembayangin. Hei, siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Oh, Bukan saya om, dia om. Om. Dia om. Diam. Manggil gua Om. Saya mau diajak tadi lagi santai-santai. Kenapa om? Manggil gua biasa aja, manggil gua Om. Lu sangka ini diskotik. Saya nggak tahu om. Ngapain kamu kesini? Saya cuma ngejagain takut dipatok ular om. Ah, Iya om. di sini tidak om. mungkin. Ularnya gede nggak? Nakal ya. Kalau begini caranya kamu ngintip-ngintip bidadari, saya kutuk kamu. Jangan om. Jangan om, jangan om. Untuk aja, Pak. Saya kutuk. Jadi ayam dia sekarang. Hei. Awas kamu kalau udah jadi ayam masih ngebohongin orang ya. Om. Om, ampun om, kembaliin saya reinkarnasi ke jadi manusia kembali om. Tok 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 tok. Kamu kalau jadi manusia selalu bikin masalah. Saya balikin kamu jadi manusia tapi janji gak bakal ulang lagi kan? Iya om, saya janji om. Betul? Temen saya juga om, Kalau kasihan. kamu ulang-ulang lagi saya giniin kamu. Iya Om. Ya baik. Jadi manusia lagi kamu. Tapi jangan gitu lagi ya. Iya om. Jadi kamu. Jadi manusia lagi kamu. Bro, kita jadi manusia lagi, bro. Hei. Ada sini. Kenapa saya masih begini? Om, saya jadi manusia sih jadi manusia. Tapi kenapa parung ini enggak hilang om? Aku membuat paruh kamu begitu untuk contoh supaya pegang ngiri. Kenapa, Om? Ini kan mulus.
yang itu. Ini hidup. Om, ini saya bagaimana Om? Nanti Patok bisa berubah lagi. Keluar kamu sekarang. Patok bisa berubah? Bisa. Oh ya, makasih ya bidadari. Kamu sekarang mandi di telaga nggak bakal ada yang ngintipin lagi. Oke, makasih Pak. Baik, saya mau ada urusan dulu ya. Ya. Kipas angin. Mau ada urusan. Mana orangnya? Ayo. Bye-bye, Ayah. Bye-bye. Mandi lagi yuk. Kak, mandi lagi yuk, Kak. Yuk mandi. Aku pengen duduk tapi batunya pada tajem-tajem. Gak apa-apa, Kak. Enak. Kayaknya udah aman. Aku ambil lagi selendang. Kakak mandi sepatu. Kakak, Ya. mandi. Agak gue. Berarti selama ini yang nyolong selendang lu, berarti lu ketangkep kering lu. Gua laporan dulu sama komandan. Basah. Lu siapa? Satpol PP. Dalang. Apaan sih? Dalang. Hei, ini gue ditangkap sama Satpol PP. Gue kan zamannya Jakatarup. Emang Satpol PP udah ada zaman Jakatarup? Udah ada, lu nggak tahu gua tugasnya di depan di pintu masuk. Lu masuk bayar kagak? Kagak. Makanya kagak ada capnya lu kan? Masuk harus Aduh, pos. Ini kayaknya saya mesti panggil Bang Opi nih. Bang Opi! Woi, Bang Opi! kenapa Ben? Ini kalian di Satpol PP cebong ini nih. Siapa? Kesel. Urip, kan Tapi belum di. Play. Siapa lo? Dia nyolong, saya mau lapor komandan dulu. Halo? Bang Opi. Kenapa, Jess? Ayo mana SD? Ayo. Woi, berarti hajar kan? Bang Opi. Ya, Jess. Ada pantun. Buat siapa? Buat siapa, Bang? Aduh, kalau gua ngerem gawat. Pi, Ya, Pi. ada pantun. Buat siapa? Yang bener lu. Hei. Ya, Jess. Ada pantun. Buat siapa? Buat siapa? Aduh. Hajar. Hah? Bang Opi. Ya, Pri. Masak air. Sonjay. Facebooker emang tambah asik. Sapri paling ganteng. Perhatiin baik-baik dari samping. Cakep. Percis ajaib. Teteh. Pokoknya aku terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Pokoknya kita doakan semuanya bisa berjalan lancar ya, Teh. Saya juga makasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada siapapun, semua pihak, siapapun media, baik yang beritanya baik, buruk, tapi saya hargai karena itu sebuah bentuk perhatian yang luar biasa buat saya. Ya. Oke, dan yang pasti terima kasih karena ini pertama kalinya Teteh untuk datang dan bercerita ya. Dan untuk Facebook Lover jangan lupa saksikan kelanjutan cerita cinta Pragia dan Bulbul yang makin seru setiap harinya di serial Lonceng Cinta Jam 4 sore hanya di Asik. Dan langsung kita panggil penyanyi Serpan, Pega dan Wanti. Kebenaran banget. Ini tas hitam ini, itu tuh hadiah dari Mas Aji dulu. Ini hadiah dari Mas Aji. Kamu baru tahu? Iya, kamu baru tahu? Iya, ini hadiah dari Dedi. Dulu waktu ibu ulang tahun atau waktu dia, I think it wasn't my birthday, tapi pokoknya Dedi ngasih aja karena dia tahu aku seneng yang simple. Terus saya seneng suka merek ini karena merek ini nih kebanyakan hitam. Gitu, terus gitu. Jadi ini kamu dapat aja sih. Kangen nggak? Oh, selalu kangen. Karena Mas Aji itu bagaimanapun one of the greatest moment in my life gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ini memang pas
tahun ya berarti ya? Ini. Pokoknya gini ya, kayaknya bukan momen ulang tahun tapi kado. Karena gini, Mas Aji tuh menganggap saya orangnya tuh simple, terlalu sederhana dan kurang suka belanja. Ya. Nah jadi justru dia ngajak jalan-jalan, gitu kamu pilih yang mana kayak gitu waktu itu. Jadi justru dia seneng kalau saya mau belanja atau spend some more money for myself. Gitu, karena dia Maksudnya apa tuh, nggak ngerti bahasa Inggris gimana itu? Jadi, Makanya gua kata kreatif, kalau hostnya sendiri resikonya begini. Mana gua ngerti. Bete. Gua mah ngaku ya. yang artinya Ruben ganteng banget pokoknya. Oh, thank you. Nah, gitu. Bo, ini orang-orangan dari mana, Bo? Lu kagak tahu ceritanya. Lu pernah dengar cerita Cinderella nggak? Ini sepatu kaca, gua dipinjemin sama Cinderella. Oh iya. Kreatif. Maaf, penonton. Ini produser. Ini Kreatif produser. banget, kreatif. Kebetulan, koper. Lu kan janji mau kenalin gua sama penyanyi yang bakalan gua produserin. Gua nggak mau sampai kayak dulu gua rugi waktu produserin Jessica Iskandar, enggak lah. Hei, maaf Pak. Bukan saya nggak mau kasih. Masalahnya ini penyanyinya kelas kakap. Jadi, Ya tenang aja, walaupun kelas kakap mau kelas 3 yang penting itu lagu suaranya bagus. Gua nggak mau dong kayak suara gua begini. gini Pak, lebih baik Bapak datang ke sini sebelumnya, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Bapak punya pantun nggak saya tanya? Punya dong. Buat siapa? Buat lu! Jemur sepatu, jemur tiket. Jemur sepatunya, sepatu Ayu. Ini satu-satunya pemain Facebooker yang modelnya kayak Kangkung Layu. Ibu mau nyanyi katanya nih. Ibu nyanyi. Maaf ya Lizzie, Ibu mau nyanyi, gue dengerin. Terus ya. Penonton. Rindu nggak Reza nyanyi? Kangen nggak? Langsung teh, please. Ini aku nodong nggak apa-apa ya? Oke. Nodong ya? Insya Allah. Tanpa latihan ya? Insya Allah, bismillah. Nyanyi teh buat kita ya? Buat kamu, buat kalian, buat putriku, buat... Nah, kalau saya sudah pegang remote ini, tandanya ada sebuah tayangan yang harus disaksikan. Penonton! Kalau malam-malam sebelum tidur ketawa dulu ya. Jadi, sketsa sekarang ini adalah sketsa mengenai cerita sang diva, Reza Pia. Kira-kira sebagai seorang ibu, seorang penyanyi yang profesional, Reza sama Pia juga seperti teman dengan Alia. Kira-kira pengen tahu seperti apa suasana mereka saat di rumah kesehariannya? Facebooker Lovers. Langsung aja kita lihat, ini dia. Play! Matiin mesinnya. Apa sih? Nanti ibu dengar. Siapa? Nanti ibu Kamu dengar. ngomong nggak kedengeran. Nanti ibu dengar. Oh, Semua tanda ya nyala udah. jadi dimatiin. Itu udah mau aku. Matiin. Iya. Iya. Ayo harus cepat. Iya, itu suaranya mama kamu kan? Iya dia lagi mandi. Untung motornya udah mati. Reza Artagono gini tuh. Mati ya. Gimana dong hubungan kita? Kita ngomong aja sama ibu kamu deh. Aduh, tapi Aku kan tuh belum serius berani banget sama soalnya. kamu. Aku pengen bener-bener. Aduh, tapi aku belum bilang sama mama aku pergi. Apa?
tadi. Enggak, kamu percaya deh. Sama siapa? Aku gitu, pasti Alia? bisa taklukin hati ibu kamu. Gimana caranya? Kalau aku udah taklukin hati ibu kamu, aku tinggalin kamu, aku pacarin ibu kamu. Alia! Tuh, kan kelangkat ya? Alia sama siapa sih? Udah jam berapa kok baru Ini nyampe? sama Raffi. Dari mana sih? Kamu bilang kamu bisa Ayo, masuk, taklukin masuk, hati ibu aku. Tahu-tahu pas ketemu ngumpet di belakang. Kamu dari mana? Tante. Aha. Siapa nih? Saya Farel. Farel. Iya. Farel. Emang dari mana? Kok Alia nggak bilang soalnya. Kita habis nonton tadi, dinner biasa. Terus udah gitu kenapa diteleponin handphonenya juga mati terus gitu? Soalnya low Ya nggak? bat HP aku. Terus tadi Kenapa? naik motor. Ya handphonenya udah mati, udah kita Naik doain, motor. udah kita kuburin. Iya. Jangan marah-marah Tante. Enggak marah-marah, cuma maksudnya gini, apa sih namanya anak perempuan gitu kan. Tapi saya hargai kamu berani datang ke sini gitu Karena loh. katanya kamu bisa Nganterin. Iya, Tante begini loh Tante. Jangan tante, teteh aja gimana? Rambutnya agak mirip Vini Sara ya dulu. Ah, kamu jangan bilang Iya ya benar juga ya. Tapi cantikan yang ini kok beneran. Oh ya, oke. Kalau gitu kamu boleh lah ngajak-ngajak Alia, tapi harus bilang-bilang sama Oh teteh iya, ya. kalau gitu boleh minta nomor teleponnya nggak? Oh iya harus. Jadi bisa deketin aku atau ibu aku? Bukan kita. Orang dicapein. Hei, yang ini bidadari. Ini tabrak lari. Bang, berapa bang? 20.000. Saya kasih lebih ya bang, ini 2.000, ambil aja kembaliannya. Kakak! Adek, Ini gimana sih? adek kamu dari mana sih? Adek kok ditinggalin di pasar sendirian sih? Karena dia takut diculik, secara adek kan cantik banget. Maaf ya, aku juga bingung kenapa kita duluan. Adek, beli kangkungnya di mana sih? Udah pada busuk. Tadi dari pasar seger kak, sampai sini busuk. Adek, Udah, sabun maafin kakak ya. sabun yang tadi kita bawa mau buat mandi mana? Ya, kita mau mandi. Woi, mandi buruan. Kak, ada yang mau ngintip, ayo buruan. Ayo. Yang ini mandinya pakai air. Iya. Pakai air. Pakai air. Pakai air. Ini pakai pasir. Nah dulu, yang gue tahu mandi pakai pasir itu kan kucing ya? Oh, kucing kali ah. Sabunnya, mau di Besar sekali. Aduh, Kak sini. Ini kalau sabunnya gede. Gak usah terlalu excited. Sedang-sedang aja. Gimana? Di sini. Ini kalau sabunnya gede gini, kalau gede kan sakit. Aduh, Aku takut. Aku nggak biasa yang gede-gede. Iya, kakak udah lama sendiri ya? Iya, udah 3 tahun. Lihat yang gede langsung. Ini buat bareng-bareng, makanya aku dia. Hei, rebutan sabun. Saya aja yang main sabun. Lu mau lihat? Sikat giginya mana, Dek? Tenang. Ambilin ya. Masa kita mandi doang? Bidadari itu mancung pesek. Sekarang ngomong apaan? Minimalis. Ini bukan hidung. Makasih lo, ini bukan jerawat. Ini buat bareng-bareng, coba giginya Gede banget. Aku takut gigi aku kan mahal 100 juta. Woi, lama banget mau mandi kan sini. Pulang dulu ya. Lagi deh. Pulang dulu mau ke Bali. Kami di Empang dapat endorsean Instagram. Sekarang udah buka endorsean loh. Hei. Arapi. Mandi dong, keburu iklan nih. Lama. Kamu ngapain main sabun?
Emang udah jarang pulang ke rumah? Oh, handphone. Halo, Nagita sayang, I love you. Di sini dong. Udah yuk, kita mandi yuk, kelamaan yuk. Ya udah. Kak, kalau mandi lepas bajunya. Aku kan masih SMP. Jangan-jangan kalau kita mandi di sini, selendangnya nanti kalau diambil kita bisa dinikahin. Ya udah kalau gitu kita lempar aja yuk. Biar dinikahin. Iya. Yuk kita ngumpet situ yuk. Terakhir kali aku mandi ke Jerman, selendang aku dibawa kabur ke Jerman. Mandinya di sini, Kak. Ya yuk, sini yuk. Iya, ayo. Set. Saat yang dinanti-nantikan. Ngadep sono, Citeng. Oh iya. Bang, intipin dong, Bang. Enggak ya? Pos. Diam, rapi, diam. Mangap mulut lu, mangap. Diam. Mangap rapi, lawas ya. Ini mau komrek. Apakah Jakarta berhasil mengambil selendang para bidadari? Hah? Kira-kira. Berhasil apa enggak kita lihat. Kompak, masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Jalan-jalan beli itik, minum sekutang. Cakep. Minum sekutang jangan ditaker. Cakep. Lo belum bisa dibilang cantik, apa ganteng, kalau belum nonton Facebook. Kaget gue. Ini ada yang motok kita. Ujung-ujungnya gua kembung. Penonton! Saking jauhnya nirwana di atas ke bumi, rambut gua sampai nyoplok begitu. Kalau lo mau tahu siapa gua raja dari bidadari. Apa? Jelekan lo. Jess. Iya, Pak, yang mulia, ada apa? Sini kamu. Dia siapa sih, Jess? Yang mulia. Bapak kita? Iya, Toprak. Tuker deh, boleh gak? Kenapa? Emang lagi... Kalau kamu mandi di telaga itu pantas sekali, Jess. Iya. Dengan kecantikan kamu, betis kamu itu kalau kata orang bunting padi. Pak, Ya. kalau aku, Pak. Kalau kamu bunting kebo. Kalau Jessica kan... Lo ketawa, lo kuasa, lo ngomongin lo. Kalau Jessica dia mandi-mandi juga asik. Asik. Pundaknya bagus. Pundaknya bagus. Ya kalau lu kan repot. Kenapa tuh? Pundak lu lebar. Mana? Oh ini pundak. Iya. Bapak sangka apa? Kayaknya papan tulis sekolah. Udah jangan marah, Kak. Silakan kalau mandi-mandi. Mandilah hati. Dimanapun doa ibu kan menyertaimu. Itu sendiri. Oh sayang. Hey, you know what? You know what? You broke my... Finally. Karena saya tuh sempat ngejago. Saya tuh orangnya suka ngejago sih ya. Saya ngejago. Saya harap kan air mata menetes dari mata saya. Aduh, tapi nangis juga.
Ibu. Surprise ya di Nah, maksudnya saya happy banget gitu punya. Saya bersyukur banget. Thank you sayang. Ya, Gitu. Saya mengerti bagaimana tangisan kebahagiaan. Bahagia memiliki anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sayang dengan orang tuanya. Ya. Tapi sekarang sudah ada Alia. Iya, betul. Ini aku kepengen seolah-olah kita tidak ada, hanya Teteh sama Alia aja berdua. Apa sih? Kalau seandainya saya kasih kesempatan untuk berdua, Teteh mau ngomong apa untuk Alia? kita kalau berdua malah jadi lama-lama. Iya, kita berdua tuh nggak pernah yang serius gimana gitu. Justru karena satu sama lain tuh kita berdua tuh gimana? Alia yang ngomong deh. Sebenarnya sifatnya sama, jadi kadang ya udah ngobrolnya asik-asikin aja gitu. Apalagi nggak tahu deh. Karena kita terbuka gitu ya, gimana Iya, sih? karena terbuka satu sama lain. Kita terbuka satu sama lain. Alia, sayang sama ibu? Sayang. Sayang. Sekarang Kak Ruben pengen dengar Alia ngomong sesuatu untuk ibu coba. Apa ya? Kuat dalam menghadapi masalah. Iya, yang pasti harus selalu kuat menghadapi masalah. Terus kan kayak know that I'm always here sama Zahwa. Iya. Terus semoga ibu bisa jadi diva kayak dulu lagi. Terus makin asik. Diva kayak dulu lagi maksudnya Alia emang sekarang ibu udah gak diva? Iya, maksudnya kan belum ngeluarin album lagi. Oke. Kan kita lagi bikin sama-sama juga. Iya. Lagi produce kamu juga, insya Allah. Terus itu sayang. Terus ya udah makin asik aja. Makin asik aja. Aduh, so I sweet. love Berarti you ibu. Ya. Bukan Facebooker namanya kalau kita tidak ikutan kepo sosial media ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana Instagram dari Alia. Kita lihat yang pertama. so, Banget. ini Miss you dad. ya pasti. Alia, Iya itu. ini posting ini lagi rindu banget. Ini lagi ulang tahun. Emang setiap hari rindu, cuman kayak nemu foto itu ya udah lucu post aja deh. Ini foto kan ibu yang kirim kan? Iya, fotonya ibu yang kirim karena itu ulang tahunnya di rumah ibu. Dan pada saat itu ibu sama Dedi udah cerai. Sudah cerai tapi kita tetap kompak. Iya, tetap kompak satu rumah. Iya, itu fotonya saya yang kirim gitu Ya. kan. Ulang tahun Alia, ya gitu. Oh, jadi pada saat itu ya langsung posting aja. Memang setiap hari selalu rindu. Iya, setiap hari selalu Ya kan, dan ibu juga yang ngirim. Mereka tuh sebenarnya sweet banget loh kalau menurut saya. Kalau lihat-lihat foto-foto kayak gitu, itu kan pasti kita selalu mengingat masa lalu yang sorry, kita suka lupa ya. Oke, suka lupa ya. Kurang kenceng Musiknya? Musiknya kurang kenceng. Iya. Nanti ya, masa lalu gitu loh. Iya. Penonton! Sengaja kan lo pengen lihat goyangan gue? Karena bukan cuman gue, dia juga pasti tetap punya masa lalu, Bang. Aduh, jangan. Capek, udah. Pengen goyang. Lo tepuk tangan aja. Baiklah, ya. Dan sekarang ini Facebook Lovers Dapat mainan baru. Iya, mainan baru. Tapi Facebook Lovers sekarang ini tidak hanya dengan Alia saja, dengan Teteh saja, tapi sekarang kita akan mengajak mereka berdua untuk masuk ke Tajur. Ini dia.
kejujuran. Oke. Dan Tas kejujuran. sekarang di sini sudah ada 3 tas. Ya. Ada warna biru, gold, hitam, biru, Sebulan. Kayak sebule. Iya, sebule. gold, dan hitam. Ya sayang. Yang pertama Teteh mau pilih. Ini Ini aja deh. Gue senang warna hitam. hitam. Ini Teteh suka ini. Terus Teteh suka ini enggak? Kayak semuanya sih suka, tapi I love black. Apalagi Hitam. matching. Karena ini matching, ya. Ini kan nanti bisa Teteh bawa pulang. Benar Bisa. ya? Bisa Teh, KW, orang KW nggak apa-apa lah. Bawa pulang aja. KW pun nggak masalah. Oh, nggak Yang penting masalah? cantelannya. Ya udah. Yang penting cantelannya. Oke, ih sadis seperti cantelan loh. Oke, kita buka apa isi di dalam tas warna hitam. Oke. Oh ada isinya. Loh kok tas gue? Kok tas gue? Ngapain dibawa tas gue? Gue pikir cuma Ini dapat pasti ini ada doang. sejarahnya. Ini dari mana siapa? Lo jadi ngoprek-ngoprek nih tas gue nih. Itulah Facebooker. Oh. Tas hitam ini ya pasti ada sejarahnya. Kita akan mewawancarai pemberitaan ya, mewawancarai bintang tamu. Di mana sekarang ini lagi ramai sekali pemberitaan. Setiap ganti channel jam berapapun ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tapi bukan Facebooker namanya kalau hanya menanyakan dari satu pihak saja, tidak menanyakan ke narasumbernya langsung. Nah, pertanyaan saya sudah cukup banyak yang mau saya tanyakan dan harus diklarifikasi. Dan langsung saja kita panggil, ini dia, Reza Artamevia. Thank you. Silakan duduk. Ini yang pasti saya terima kasih karena akhirnya secara eksklusif hari ini akhirnya Teteh Reza datang ya, dan belum pernah datang kemanapun, langsung ke sini untuk bisa mengklarifikasi dan menceritakan seperti apa. Dan ini pertama kalinya Teteh angkat bicara. Di luaran berita banyak sekali, semuanya tentang Teteh ya. Semuanya Reza Artamevia, preskon, Reza Artamevia digerebek, Reza Artamevia. Wah, semuanya berita tentang Teteh. Sebenarnya apa sih Teh yang terjadi? Aduh, itu walaupun gimana, mulai dari mana ya? Yang pasti kalau kayak kata-kata penggerebekan itu kayaknya serem bener ya. Iya. Yang pasti sih tidak demikian. Apes aja, semua orang bisa ngalamin seperti itu. Dan kalau penggerebekan itu tidak benar, maksudnya itu sangat terencana menurut saya. Ya. Gitu. Dan tidak benar sedang ada pesta apapun, justru kita lagi sangat sibuk mengurus ratusan orang yang datang ke kongres. Oh yang kemarin itu ya? Di situ di Lombok, dari semua daerah, dan juga lagi sibuk mengurus kepulangan mereka gitu loh. Jadinya yang terjadi tidak demikian ya. Selebihnya kan semua juga udah dengar. Saya yakin insya Allah semua bisa memilah kira-kira mana yang masuk akal, mana yang tidak gitu. Tapi alhamdulillah saya ada di sini sekarang. Ya, cerminan daripada masalah itu sendiri. Insya Allah bahwa insya Allah semuanya baik. Allah itu ada gitu. Dukungan dari keluarga untuk Teteh seperti apa sih Teh? Subhanallah, dukungan keluarga saya luar biasa. Dukung penuh, mereka mendukung penuh
mereka tetap saja mencintai saya, menyayangi saya, mengasihi saya, mendukung saya tanpa bersyarat gitu. Jadi dari dulu, sekarang, sampai insya Allah kapanpun mereka sangat mendukung. Oke. Teh, ini mungkin rasa ingin tahu saya gitu ya, karena kan hampir setiap hari juga bawain berita, ini. Rasa pengen tahu banget Teh. Ini banyak Kepo, yang lagi bilang, kepo ya. banyak yang bilang, oh kepo parah Teh, saya kepo parah. Kalau keponya nggak kelar tuh suka nggak bisa tidur gitu orangnya. Aduh, oke. Nah, Teh, ini banyak yang bilang katanya Reza Artamevia tidak bisa jauh dari Padepokan. Nah, itu gimana tuh Teh? Saya rasa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu membolak-balikan kalbu makhluknya gitu. Yang pasti saya tidak dihipnotis. Nah, ini infotainment rame, ada artis berinisial ET memberikan statement tentang kejadian di sana seperti apa. Kalau Teteh menanggapinya seperti apa Teh? Saya gimana ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lah. Maksudnya apapun semua tetap saja menurut saya punya sisi baik gitu. Termasuk siapapun yang bicara. Gimana ya, saya nggak harus ikut-ikutan kan. Saya nggak harus ikut-ikutan bicara apapun karena bukan hak saya membicarakan orang lain gitu. Apalagi misalnya keburukan, apalagi misalnya tidak benar atau ya pokoknya gitu. Aduh, saya bukan mau sok-sokan ya, saya diajarin soalnya saya memang tahu saya bukan orang yang sempurna, saya jauh dari sempurna, saya jauh dari baik, saya masih bergelimang dosa gitu. Tapi saya cuma ingin terus belajar, berupaya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan saya selalu kesempatan untuk bisa menjadi apa ya, manfaat bagi semua orang gitu. Nah, jadi nggak masalah, jadi apapun, bagaimanapun kita rusak misalnya, rusak pertama pasti karena diri sendiri, kita nggak boleh nunjuk-nunjuk orang, tunjuk diri sendiri dulu dong gitu kan. Pasti apabila gini, pasti karena saya sendiri pertama. Kedua mungkin saja ada efek dari manapun. Namun saya meyakini bahwa apabila ada duka, ada kesalahan, ada kerusakan pada diri kita, bukan berarti kita boleh melakukan hal yang sama kepada siapapun atau kepada apapun gitu, membalas. Tidak, jadi ya tidak perlu dibalas pada intinya gitu ya. Nah, masalahnya karena memang saya nggak mau ngebalas apa-apa, jadi semua asik apa ya, semua pasti ada hikmahnya. Teh, menurut aku sih Teteh itu udah menjadi seorang ibu yang sukses. Menjadi seorang musisi yang punya banyak sekali penggemar. Teh, tapi sebenarnya sih menjadi sosok seorang ibu ya untuk Zawa sama Alia nih. Ya, apalagi mereka kan belum tidur tadi kata Teteh, ya. Ada nggak sih dari hati Teteh yang paling dalam yang belum Teteh ungkapin? Tapi pengennya sih mereka luar biasa sekali gitu ya. Tadi kan kamu nanya, tadi kan kamu nanya ya bagaimana bentuk dukungan keluarga tuh luar biasa. Waktu lagi kejadian lagi saya di NTB, itu orang tua saya ngirimin pengacara, terus Alia pun ngirimin pengacara anak-anak saya. Gitu, ngirimin pengacara gitu. Jadi surprisingly banget kan sempat, "Hai Ibu, how are you?" Itu baik ibu saya, baik putri saya. Terus saya sempat bicara sama Alia, "Hai Ibu, how are you?" "Ibu baik." "Oke. Ibu, kita udah kirim pengacara buat Ibu ya." Itu really gitu. Iya, mereka ngirim terus dan mereka mencoba bicara tuh semua sangat tenang gitu. Subhanallah gitu. Jadi oke, love you kayak gitu. Jadi wow, luar biasa gitu ya. Teh, kalau Teteh bilang mereka luar biasa, dari hati Teteh yang paling dalam. Yang pasti ada lagu. Saya belum di album yang nanti. Kalau Zahwa kan udah saya bikinin lagu. Di album ketiga saya dulu. Kalau Alia tuh, Ibu mana katanya mau bikinin lagu buat Alia. Ada, lagi masih dibikin musiknya. Saya kepengen banget gini. "Anakku, janganlah engkau merasa gusar, berjalanlah dengan ridho ilahi." Supaya aku bisa minta izin. Iya, maksudnya gitu. Jadi kan Ibu juga bisa ngecek langsung kalau ada apa-apa. Saya juga gini deh, kalau misalnya Alia lagi sekolah ya saya pergi dulu sama Tante. Nanti Alia pulang sekolah. Kamu bisa nganter-nganterin gitu? Bisa Tante. Bener nih. Ini kartu nama saya loh. Mana? Tante masih dimodusin. Kamu ada di mana sih? Apa kabar Mami? Astagfirullah, ini siapa? Oh belum. Ini Vero.
Bukan aku Feral. Saya mau kenal nama saya. Siapa kamu? Reza. Rahasia. Alia ini siapa lagi? Rahasia, saya teman. Kalau lu kan ceritanya kan gue Feral nih. Oh, gua Rahasia. Feral anak Ivana Melinda. Gua? Ini Rahasia anak Tamara Brzezinski. Betul. Ini bukan Rahasia. Siapa? Rahasia Ilahi. Lu mau apa lu? Ini, tunggu dulu. Bos, stop Teh. Stop, tidak boleh ada aktivitas. Ini padahal rahasia itu lebih mudah, kenapa aki-aki yang datang? Ini saya kecewa ini. Saya kecewa megang remote. Mau saya post, mau saya blur, kagak bisa lagi. Tolong, mohon maaf ya, untuk Facebook lovers di rumah, mohon maaf. Teteh, mohon maaf ya. Ini rahasia yang datang kayak begini. Habis pemain udah gak ada lagi sesayang ini, jadi mau ngapa? Iya, saya juga bingung. Saya juga mau rahasia, setahu saya kan gimana gitu anak Tamara. Ini bukan rahasia nih. Siapa? Raskin kali ini. Gitu loh. Oke, kita mulai lagi. Rahasia. Oke. Rahasia. Rahasia. Siap main ya, rahasia. Rasain lu. Kita akan lanjutkan bagaimana ceritanya. Play. Aduh, siapa namanya? Setahu aku tuh rasanya aku tuh ganteng, Iya. tinggi. Iya, Loh, kalau ngelihat saya jangan pakai mata telanjang dong. Kalau melihat saya, Mama ya, harus Gimana mata telanjang? Udah keriput semua begitu. udah gitu dia manggil mama lagi. Ya. Saya Kenapa? Ini pada manggil gua mama ya, Bok, kayak mama Mihami. Oh, 5. Ibu. Kamu gak bawa apa-apa kan? Bu, Iya. saya bawa martabak. Martabak. Boleh. Ketabrak siapa tadi Mama sayang? nih. Aduh sayang, pinter banget sih martabaknya. Agak kayak, ya tipker gimana deh? Coba dimakan. Kan kamu sayang. Iya, bener. Ayo duduk. Oke. Duduk. Ayo dimakan. Kamu tahu ini martabak dari mana? Iya. Dari Philadelphia. Begini ya Alia, saya kan emang ibu ngajarin, memang dia namanya tamu, walaupun ini semuanya agak-agak kacau gitu bentuknya ya, tapi namanya tamu harus dibahagiakan. Oke, fine, gak apa-apa, ini teman. Tapi kan ibu rencananya mau kenalin kamu sama anaknya teman ibu. Ganteng. Dia emang masih zaman jodoh-jodohan kayak gitu. Maksudnya mas, saya kan udah datang ke sini baik-baik mau pacaran sama anak mama. Mau pacaran? Iya, Emang? Ma. Pacaran? Iya, Nanti dulu, tunggu dulu. Mama sama saya aja gimana? Mama, apa Mama? Kedua lelaki ini kurang ganteng menurut Mama. Pokoknya begini ya, maksudnya saya udah janjian, saya punya sahabat ya, sahabat saya tuh cantik. Jadi udah pasti anaknya harusnya kan ganteng gitu kan. Yes. Saya emang itu standar ibu, harus ganteng, terus katanya tinggi. Kan kayak daddy gitu kan dulu kan. Oh iya. Berarti ada pesaing kita bro. Oh jelas, jangan khawatir soal itu. Jangan kalah dong bro. Oh yes, Kita harus cari akal. kita harus melawan dia. Oh blessing. Oke malah, tunjukin siapa cowok yang mau kenalin buat Ali. Kalau kita memang kalah ganteng. Tunggu aja, tunggu. Sebentar lagi juga dia mau datang kok. Helm model baru full press. Tahu aku pembalap tuh lebih keren daripada ini deh, nggak kayak gini pembalapnya. Ini apa sih emangnya? Ini pelindung. Iya ini pembalap. Iya. Pria berbadan gelap. Kamu ngaku-ngaku pacar Alia. Iya betul, emang pacarnya pembalap. Siapa? Helm baru full press. Mana helm? Full press. Ini helm bagus ini. Gue kira dia perusahaan baru. Aman ini helm. Helm Mariari. Hei, sini kamu. Mama kira-kira setuju nggak kalau ini saya hajar, Ma? Ah, Setuju, Mama? Jujur aja ya, ini di luar ekspektasi saya gitu loh. Di luar ekspektasi. Emang tunggu dulu, emang kamu anaknya itu, Tante Mita? lagian mentang-mentang pembalap muka kena oli semua begitu. Hajar langsung. Itu dia. Kamu yang Katanya pembalapnya keren, kok pembalapnya kayak gini? iya, ibu juga salah. Ini kayaknya malam salah. kamu SMS. Yang benar kamu. Hajar aja langsung. Masak air. Masak air. Kusri.
Facebooker itu Sapri yang paling ganteng. Tapi tolong kamu perhatikan baik-baik dari samping, dari atas, dari depan. Kamu bisa lihat siapa Sapri. Dari samping seperti temennya. Facebooker Lover! Facebooker Lover! Sekarang kita akan lanjut menuju ke cerita Jaka Tarub ala Facebooker. Kira-kira seperti apakah cerita Jaka Tarub ala Facebooker? Bisa kita lihat di belakang. Para pemainnya sudah siap? Tarub, oke. Ah, Lo udah siap? bukan Tarub. Siapa? Tarmiji. Langsung saja kita lihat Jaka Tarub ala Facebooker. Play! Aku mau mancing dulu. Lihat nih. Zaman sekarang ikan-ikannya pada matre, kasih kacamata, baru ntar nyangkut. Jangankan ikan, kucing-kucing lebih matre. Iya.